Sama. Hinggap sebentar, didahan mangga. Rindu dan Lydia, teman idaman. Selalu kompak, membawa bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Let us praise and thanks to Allah Subhanahu wa taala because we can gather in this place. Salawat and salam may be upon to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We get all intercession at the end. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya, let me to give a sharing to you. Izinkan saya untuk memberikan sharing sedikit kepada Bapak dan Ibu. Ketika saya memberikan sharing ini bukan berarti saya lebih baik ya, lebih bagus gitu bukan, tapi karena saya yang terbaik. Salah biar kata-kata ya. Maaf. Jadi teman-teman pasti sini lebih baik dari saya, Bapak Ibu semua, ustadz-ustadznya sini ya. Mungkin apa yang saya sampaikan ini istilahnya nggak ada apa-apanya lah gitu ya, ya udah biasa gitu ya. Tapi di sini saya hanya memberi apa ya, sharing-sharing aja gitu ya. Mungkin ada yang bisa diambil. Saya mengutip sebuah ayat dari Al-Quran, surat Al-Taubah, ayat 105. Mohon ke yang ustadz yang takbisnya, mohon kalau ada salah diberitahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makulil ma'lu fasayarullahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Artinya bekerjalah kamu karena Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul dan orang-orang mukmin. Dalam ayat ini saya mengkorelasikan pada etos kerja kita sebagai Muslim ya. Yang pertama yaitu Islam mengajarkan kita untuk bekerja. Ya. Jadi tidak ada istilah rezeki akan datang dari langit. Gitu ya. Mungkin hanya mungkin hanya Ibunda Maryam ya yang merasakan itu rezeki datang dari langit. Ketika ingin kita sesuatu atau kita turunlah dari langit atau ada makanan, ada buah-buahan gitu. Kalau kita kan nggak bisa seperti itu ya, kita pengen ini pengen itu, kita tetap harus bekerja. Jadi dalam hal ini kita sebagai Muslim tetap harus bekerja, tidak boleh bermalas-malasan hanya menunggu rezeki dari langit. Yang kedua adalah pengawasan mutlak ya, pengawasan mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu kita profesinya sebagai guru, presiden atau petani apapun itu tetap mendapatkan pengawasan dari Allah apa yang kita kerjakan. Yang ketiga itu hasil kerja akan dinilai dunia dan akhirat. Dalam hal ini biasanya kita kan sering melihat mengharapkan hasil ya, hasilnya pengennya begini-begini gitu. Ketika tidak mendapatkan hasil kita merasa kayak kita merasa gagal gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Karena Allah itu menilai dari mulai niatnya, proses ya, kemudian bagaimana kita kejujuran kita dalam bekerja, tidak hanya hasilnya. Contoh ya kalau misalnya niat ya, apakah kita niatnya ini bekerja ini karena Allah atau tidak gitu ya. Biasanya di perusahaan atau institusi lain gitu ya, kalau bekerja yang bagus biar lihat sama bos gitu ya, mau kerja yang ini ya all out biar dapat penghargaan, pengen kerja yang bagus-bagus biar gajinya besar.
walaupun nilai niatnya gajinya besar, tetap aja itu kan nilainya bukan karena Allah ya. Nilainya pasti ada sesuatu, ada faktor ingin ini ingin itu, tapi ya itu kita harus luruskan niatnya itu karena Allah. Kemudian dalam proses pekerjaan itu juga dilihat oleh Allah prosesnya. Jadi ketika kita mengerjakan, apakah berjalan kita mengerjakan dengan jujur atau kita setengah hati atau benar bersungguh-sungguh, semuanya itu dinilai oleh Allah. Jadi ketika kita bekerja itu niatnya kita kembalikan ya dengan niat karena Allah dan ikhlas. Ikhlasnya itu apa? Ikhlas ketika melakukan sesuatu walaupun dipuji atau tidak dipuji tetap sama. Artinya biarpun misalnya dipuji nih, wah bagus banget kerjaannya, waduh gitu kita dipuji, bertambahlah itu semangat kita. Tapi ketika kerja kita dikritik gitu ya, kemudian luruhlah hasil kerja kita, jadi kita agak bermas-masan atau segan gitu, tidak seperti awal gitu ya. Jadi itu dituntut adalah keikhlasannya ya, dan niat. Kemudian setiap pekerjaan itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah, yaitu udah pasti ya, dimintai pertanggungjawabannya nggak hanya di dunia, pasti juga di akhirat ya. Mungkin kalau di perusahaan atau industri lain itu kita suka dengar ya gitu ya, apalagi sekarang marak ya faktor masalah-masalah korupsi gitu ya. Korupsi itu yang kita tahu kan, korupsi mengambil sesuatu yang bukan hak kita, bisa berupa materi ya. Tapi korupsi itu juga bisa korupsi waktu gitu ya. Saya cerita sedikit waktu awal-awal saya dulu masih jadi guru ya, masih muda ya, masih gadis. Waktu itu pertama kali ngajarannya di sekolah yang dulu pernah saya ceritakan, sekolahnya mantan Presiden Sudarmono itu ya. Itu sekolahnya itu emang kalau kata Sudarmono, itu dulu pernah ada kan namanya Sudarmono ya? Ya kan? Kalau yang zaman dulu banget ya, yang baru lahir kayaknya belum tahu deh. Ya, ada itu awal jadulnya. Belum lahir ya, saya kasih tahu deh ya. Jadi itu sekolahnya orang-orang Bali gitu ya, anggota DPR, MPR di situ. Saya ngajar situ SMA. Jadi kita pengajar tuh jadi agak males gitu ya. Soalnya apa, kita nggak didengerin gitu, nggak didengerin sama mereka karena merasa mungkin bayar mahal gitu ya, gurunya nggak didengerin. Jadi saya karena males-malesan tuh, jadi saya masuk kelas takar aja. Padahal udah waktunya masuk gitu ya. Tapi saya ditegur sama teman sejawat saya, Bu nggak boleh gitu Bu, Ibu kalau lama-lamain itu sama juga ada korupsi waktu katanya gitu. Jadi dari situlah saya paham, oh ya ternyata korupsi itu nggak hanya dengan materi ya, ternyata kita waktu pun kita bisa jadi korupsi gitu ya. Tapi di sini insya Allah nggak ada ya gitu ya, semuanya sih di sini guru-guru MI mah baik-baik semua ya. Kemudian anak-anaknya juga baik-baik, jadi kita nggak, insya Allah nggak ada korupsi waktu. Kemudian juga karena saya juga pernah ngerasain zamannya waktu ceklok absen, ini kelewatan ya lebih ya? Udah ya? Dikit lagi deh. Waktu masih kita ceklok absennya pakai yang ceklok itu gitu ya, ya pernah ngerasain ya gitu ya. Itu pernah tuh ya, dulu zaman saya tuh paling tertekan banget gitu ya, karena rumah saya kan paling dekat di sini ya, jadi datangnya lebih cepat, suka gini di bukan WA, di SMS, Bu ini dong absenin saya dong gitu ya. Jadi banyak banget ya gitu. Saya kalau udah di SMS seperti itu, saya malas banget, saya udah bodo amat gitu ya, saya takut gitu ya. Itu buat saya itu termasuk korupsi juga gitu ya. Tapi alhamdulillah sejak ada ceklok yang absen yang itu ya, udah nggak ada lagi ya gitu ya. Alhamdulillah ya. Dan itu mungkin dari saya kesimpulannya ya, kita memang harus bekerja sebaik-baiknya ya, karena Allah ya. Dan sesuai dengan tema kita hari ini
ini ya, Grof ya. Guru ramah, optimis, dan wawasan tangguh dan hebat, gitu ya. Itu sesuai dengan tema kita, berusaha kita untuk seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Buah mangga rasanya manis. Dipetik pagi saat mentari. Terima kasih hadirin yang manis. Sampai ketemu di lain hari.